Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti. Dalam tayangan Lampung 24 jam, kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 jam. Tangan kanan Freddy Pratama divonis hukuman mati. Tangan kanan atau orang kepercayaan gembong narkoba Freddy Pratama divonis hukuman mati pada Selasa 27 Februari 2024. Orang tersebut adalah Muhammad Rivaldo Miliandri G. Silondae alias Kif. Rivaldo divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Vonis dibacakan Majelis Hakim yang diketuai oleh Lingga Setiawan. Rivaldo merupakan orang kepercayaan langsung dari Freddy Pratama. Ia bertugas mendistribusikan narkoba di wilayah barat di Indonesia. Ia mendistribusikan narkoba dengan bertindak sebagai operator kurir. Beberapa kurir yang ia kendalikan diantaranya ex-Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Bustami yang saat ini masih menunggu vonis pengadilan. Bawaslu telusuri perkara oknum KPU Bandar Lampung yang dilaporkan tipu caleg. Bawaslu Lampung akan menelusuri laporan caleg yang tertipu oleh oknum KPU Bandar Lampung. Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari caleg PDIP atas nama Erwin Nasution dari Dapil 4 Bandar Lampung. Disinggung terkait laporan caleg tersebut, Iskardo pun menceritakan kronologinya. Iskardo turut menyayangkan kejadian tersebut di tengah banyaknya orang yang bekerja keras untuk menyukseskan pemilu. Asrama Ponpes di Bandar Lampung nyaris terbakar akibat lupa matikan setrika. Asrama Pondok Pesantren atau Ponpes Riyadus Solihin di Bandar Lampung nyaris terbakar akibat lupa mematikan setrika. Pimpinan Ponpes Riyadus Solihin Bandar Lampung, Ismail Zulkarnain mengatakan para santri di lantai 2 asrama itu ada yang lupa mematikan setrika. Diterangkannya bahwa api hanya membakar pada bagian kasur, namun sempat menjalar hingga plafon. Hal ini lantaran santri tidak menggunakan alat pemadam api ringan yang tersedia di setiap gedung Ponpes. Namun santri dengan cepat bergerak dan sigap hingga akhirnya berhasil memadamkan api sehingga tak menjalar ke bagian lainnya. Diduga korsleting listrik rumah di Talang Padang Tanggamus kebakaran. Satu unit rumah di Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung kebakaran. Nuzirwan selaku Kasih Pemadam Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tanggamus mengatakan kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik pada Senin 26 Februari 2024. Rumah yang terbakar di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus tersebut milik Mafakir. Dirinya menjelaskan kebakaran ini terjadi pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Atas peristiwa ini pihak Damkarmat Tanggamus menerjunkan 1 unit mobil damkar. Dinas PU Bandar Lampung mulai perbaiki talut jebol akibat banjir. Pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum terus berupaya memperbaiki talut yang jebol pasca banjir kemarin. Kabid Sumber Daya Air DPU Bandar Lampung Baheram mengatakan pihaknya mulai melakukan perbaikan talut dan beberapa titik yang jebol atas arahan dari pimpinan. Pihaknya melakukan perbaikan talut tersebut dengan skema pemasangan kisdam. Pihaknya melakukan pemasangan kisdam untuk antisipasi banjir agar tidak masuk ke area warga. Pemkot Bandar Lampung siapkan 1,5 miliar rupiah untuk korban banjir. Pemkot Bandar Lampung telah menyiapkan anggaran 1, miliar rupiah untuk korban banjir. Hal itu dikatakan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat meninjau korban banjir di Gang Damai, Kelurahan Segalamidar, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada Senin 26 Februari 2024. Eva mengatakan selain anggaran 1,5 miliar rupiah, Pemkot juga menyediakan beras. Pemkot menyerahkan bantuan kepada korban banjir
di 5 kecamatan yang ada di Bandar Lampung. Setiap korban terdampak banjir mendapatkan bantuan bervariasi tergantung tingkat kerusakan rumah. Ada korban yang mendapatkan bantuan 20 juta rupiah. Bantuan 20 juta rupiah diberikan kepada Budiman Syah. Pemprov Lampung salurkan bantuan untuk korban banjir. Dinas Sosial Pemprov Lampung terjun menyalurkan bantuan korban banjir di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Dinas Sosial Pemprov Lampung bersama jajaran tim Tagana memboyong sejumlah bantuan dari gudang logistik pakai mobil rescue. Lalu segera didistribusikan ke 3 titik daerah di Bandar Lampung dan Lampung Selatan yang terdampak banjir akibat hujan deras pada Sabtu 24 Februari 2024 lalu. 3 titik yang menjadi sasaran penyaluran adalah daerah Kota Bandar Lampung di Kelurahan Pasir Gintung dan 2 lokasi lagi berada di Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Kelurahan Haji Mena dan Bataranila. Polres Lampung Utara belum bisa jelaskan foto penangkapan 3 pelaku narkoba. Satres Narkoba Polres Lampung Utara belum bisa menjelaskan soal penangkapan 3 pelaku penyalahgunaan narkoba. Dari informasi yang dihimpun, ketiga pelaku diamankan di Kelurahan Tanjung Aman, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. 3 pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut masing-masing memiliki barang bukti yang diduga sabu-sabu. Hal ini terlihat dari foto yang tersebar di grup WhatsApp Media Center LU milik Polres Lampung Utara. Dari foto tersebut terlihat foto pelaku pertama mengenakan baju abu-abu dengan gambar barang bukti yang diduga sabu-sabu seberat 1,74 gram di sampingnya. SD Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah terbakar, 4 ruangan ludes, sebanyak 3 ruang kelas dan 1 gudang olahraga. SD Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah ludes terbakar pada Senin 26 Februari 2024. Kobaran api dan asap hitam yang mengepul dari gedung sekolah di Kecamatan Terbanggi Besar itu menjadi tontonan warga. Penny Saputra warga setempat mengatakan kebakaran itu pertama kali diketahui sang anak. Saat akan keluar rumah pukul 15 waktu Indonesia Barat, anak Penny kaget melihat kepulan asap membumbung dari bangunan sekolah. Kebakaran itu pun menjadi tontonan warga sekitar. Penny menduga api disebabkan oleh korsleting listrik. Dia menyebut bangunan gedung yang sudah tua dan butuh perbaikan. Tim Damkarmat Lampung Tengah langsung menuju lokasi pukul 16 waktu Indonesia Barat atau sekitar 20 menit pasca kebakaran. Titik longsor di jalur Liwak Krui Kubu Perahu Lampung Barat mulai ditangani permanen. Kementerian PUPR melalui BPJN Wilayah 2 Lampung mulai menangani titik longsor yang selama ini menjadi permasalahan serius di Lampung Barat. Penanganan titik longsor yang tepatnya berada di kilometer 17, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat itu sudah dilakukan pihak BPJN sejak kemarin pada Senin 26 Februari 2024. Koordinator Teknik Lapangan BPJN Satker Wilayah 2 Lampung Rusmadi Gani mengatakan titik longsor di Kubu Perahu Lampung Barat itu akan ditangani secara permanen oleh pihak kontraktor pelaksana yakni PT Suci Karya Badi Nusa.